Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Fatih Inayatul Rahma, SSI MPD. Saya dosen tetap Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas PGRI Wiranegara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu Konsep Dasar Matematika 1. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa PGRI semester 2 dengan kode mata kuliah GMI 007 yang berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan masing-masing untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait konsep dasar matematika sebagai landasan bagi calon guru madrasah ibtidaiyah dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran matematika. Materi yang diajarkan pada mata kuliah ini, yang pertama, hakikat matematika, yang kedua, penalaran matematika, yang ketiga, himpunan, keempat, operasi bilangan caca, yang kelima, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Yang keenam, bilangan bulat, dan ketujuh adalah bilangan pecahan. Pada akhir mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep dasar matematika serta mahasiswa mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berpikir logis, dan sistematif dalam penyelesaian masalah matematika. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini adalah CPL 5, CPL 6, CPL 7, CPL 8 yang tertulis pada RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan Gugus Pengendali Mutu Fakultas. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis hakikat serta konsep dasar matematika secara logis, sistematis, dan terstruktur sebagai landasan pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis penalaran matematika serta penerapannya dalam menyelesaikan masalah matematika. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis konsep himpunan dan relasi serta keterkaitannya dalam pembelajaran matematika. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan operasi bilangan caca, KPK, dan FPP dalam penyelesaian matematika. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan konsep bilangan bulat dan pecahan dalam konteks kehidupan sehari-hari siswa sekolah dasar. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment atau disingkat DIA. Pada komponen delivery, saya memberikan RPS dan materi yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem Wira Learning atau presentasi interaktif yang dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa dalam konsep dasar matematika. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa modul ajar digital, buku matematika digital, kuis interaktif atau kuisis, dan Canva sebagai media pendukung pemahaman materi yang saya sampaikan. Pada komponen interaction melibatkan 2 arah, yaitu dosen dan mahasiswa yang meliputi diskusi, tanya jawab, penyelesaian matematika, dan refleksi pada akhir pembelajaran matematika. Sementara itu, pada komponen asesmen yang saya lakukan mencakup 2 asesmen. Yang pertama adalah asesmen formatif, yaitu untuk penilaian sikap, penilaian proses pembelajaran melalui kuis interaktif, dan keterampilan mahasiswa yang semuanya tertuang di dalam RPS. Selanjutnya, pada asesmen sumatif dilakukan pada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun metode pembelajaran yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, tanya jawab, presentasi, latihan penyelesaian soal, studi kasus, serta penugasan terstruktur dan belajar mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah buku Konsep Dasar Matematika SD yang ditulis oleh Febriani Rotua Manulang MPD dan buku referensi karya ahli lainnya.
serta artikel saya sendiri yang berjudul Transformational Teacher Technology, Pedagogy and Mathematics Content Knowledge to Stimulate Critical Thinking Primary School, dan artikel dari jurnal yang bereputasi lainnya agar mahasiswa mampu mendapatkan kebaruan kepengetahuan dan teknologi masa kini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah konsep dasar matematika 1 dengan materi pecahan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, hari ini sebelum Ibu memulai pembelajaran, kita berdoa dulu sejenak dalam 1 menit. Ya, berdoa dimulai. Amin, selesai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan absen dulu. Siapa yang belum hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua, Bu. Alhamdulillah sudah hadir semuanya. Iya, Bu. Tidak ada yang absen hari ini? Tidak ada. Tidak ada. Baik, Ibu, sebentar ya. Oke. Hari ini kita belajar terkait konsep dasar matematika pada pembelajaran ke-7. Ya. Pembelajaran ke-7 kita akan membahas materi terkait pecahan. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita akan mengetahui dulu ini tujuan pembelajaran kita pada materi pecahan itu apa saja. Yang pertama, menjelaskan terkait pengertian pecahan. Dan yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah menjumlahkan pecahan dengan penyebutnya sama. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita adalah menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Yang keempat, menjumlahkan pecahan campuran. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita adalah menyederhanakan hasil penjumlahan pecahan. Baik, sebelum masuki materi, Ibu akan berdiskusi nih dengan kalian. Ibu punya sebuah kue. Ya, kue ini Ibu akan bagikan nih ke satu anak, ke kakak dan juga ke adik. Oke. Bagaimana cara kita membaginya? Sebagai seorang ibu, bagaimana cara membagi untuk kakak dan adik? Siapa yang mau membantu menjawab? Angkat tangan. Izin menjawab, Ibu. Untuk membagi kue tersebut bisa dibagi dengan 2 bagian sama besar, lalu dipotong di tengah-tengah agar adik dan kakak bisa mendapat bagian yang sama besar. Baik, terima kasih untuk Ananda Amel atas jawabannya. Baik, Ananda Amel tadi menjelaskan bahwa kue ini dibagi sama besar antara kakak dan adik. Nah, inilah yang dimaksud dengan konsep pecahan, di mana suatu kue ini kita bagi menjadi 2 sama besar. Misalkan tadi ini ada kue yang utuh, kita bagi menjadi 2 sama besar, maka kita tulis adalah 1/2, di mana 1 ini adalah pembilangnya. Pembilang itu banyak bagian yang diambil, dan 2 ini adalah penyebut, di mana banyak bagian dari keseluruhan. Jadi 1 ini kita bagi menjadi 2, 1 untuk adik dan 1 untuk kakak. Maka setengah bagian untuk adik dan setengah bagian untuk kakak. Sama halnya kalau kita membaginya menjadi 4 bagian. Contohnya adalah seperti ini. Ada 1 kue utuh, kita bagi menjadi 4 bagian, yang dimana potongannya harus sama besar. Inilah konsep pecahan, membaginya dengan sama besar. Sehingga 1 orang ini mendapatkan 1/4 bagian dari keseluruhan. Oke, 1/4 di mana 1 ini adalah pembilang dan 4 adalah penyebut. Baik, Ibu ada contoh selanjutnya. Nah, Ibu punya contoh nih, ada 8 bagian, tapi yang terhasil hanya 3. Siapa yang bisa menyimpulkan dari gambar tersebut? Saya, Bu.
Ya, silahkan. Dari 8 bagian yang sama besar, terdapat 3 bagian yang diarsir. Jadi, dari 3 bagian diarsir itu, kita bisa menyimpulkan bahwa itu adalah pecahan 3/8. Oke, terima kasih atas jawabannya. Di sini, tadi Ananda menjelaskan nih bahwa ada 3 yang diarsir, berarti ada 3 yang diambil dari 8 bagian. Makanya, dari gambar ini kita dapat simpulkan bahwa gambar ini adalah 3/8. Selanjutnya, jenis-jenis pecahan. Jenis pecahan itu ada 3 bagian. Ada pecahan murni, ada pecahan senama, dan ada pecahan campuran. Pecahan murni itu adalah pecahan yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Contohnya tadi adalah setengah atau 1/2, dan contoh tadi adalah 1/4. Yang selanjutnya adalah pecahan senama. Pecahan senama atau pecahan senilai. Misalkan 1/2 itu sama nilainya dengan 2/4. Contohnya Ibu kasih contoh. Nah, ini ada 2/7 dan ada 5/7. Tadi Ibu kasih contoh adalah 1/2 sama dengan 2/4. Itu kalau penyebutnya berbeda. Yang Ibu kasih contoh ini adalah penyebutnya sama. Ada 2/7 dan 5/7. Di mana satu bagian ini kita bagi menjadi 7 bagian. 2/7 dan 5/7. Kalau yang ketiga adalah pecahan campuran, di mana pecahan campuran ada yang 1 utuh dan ada 1 yang menjadi pecahannya. 1/2. Oke. Selanjutnya, ini ada pecahan senilai. Dari 1/2 bisa menjadi 2/4. Dari mana? Misalkan ini Ibu 1 utuh ini Ibu bagi 2, jadinya 1/2. Itu sama dengan 2/4. Dari mana? Kalau misalkan ini Ibu dibagi 4, setengahnya berarti ada di sisi sebelah kiri, 1/2. Sama dengan 3/6. Dari sini kita bagi menjadi 6 bagian. 1/2 ternyata sama dengan 3/6. Sama dengan halnya 4/8 atau 5/10. Oke, ada pertanyaan dari sini? Tidak ada? Tidak ada. Ibu lanjutkan. Nah, sekarang Ibu ingin kalian berdiskusi nih. Berdiskusi satu kelompok ada 3 orang. 1, 2, 3, 4 orang aja. 1, 2, 3, 4. Melompok ke sini. Silahkan. 1, 2, 3, 4 melompok ke sini. Digeser. Yang satunya 1, 2, 3, 4 bergeser sini. Yang ini 5, 1, 2, 3, 4, 5 bergeser sini. Oke, baik, sudah berada di kelompoknya masing-masing ya? Sudah. Sekarang Ibu ingin kalian berdiskusi dalam 1 menit. Apakah 2/4 ini lebih besar daripada 1/2? Apakah 2/4 lebih besar dengan 1/2? Silahkan berdiskusi dalam 1 menit. Dan nanti angkat tangan siapa yang akan menjawab. Sudah, waktunya sudah 1 menit. Kelompok 1 silahkan menjawab. Mungkin sambil dijelaskan mengapa 2/4 itu bisa lebih besar daripada 1/2, atau 1/2 itu apakah lebih besar dari 2/4? Dari hasil diskusi kami, menurut kami pendapat Ani salah. Iya. Karena 2/4 itu 2/4 dan 1/2 itu sama besar, artinya pecahan tersebut senilai. 2/4 senilai dengan 1/2. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Anandania. Tadi Anandania bilang nih kalau 2/4 itu sama dengan 1/2.
2. Yang menganggap bahwa pendapat Ani ini salah. Karena apa? 2/4 ini sama loh dengan 1/2. Dari mana? Tadi kita sudah menggambar nih. Di mana? Yang pertama ini adalah 1/2. Di mana 1 ini kita ambil bagiannya. 1 di sini. Kalau 2/4 berarti 1 utuh kue ini kita bagi menjadi 4 bagian. 2/4. Yang kita ambil adalah 2/4. Ternyata 1/2 ini sama dengan 2/4. Maka pendapat Ani adalah salah. Terima kasih jawabannya. Nah, bahwa pendapatnya adalah tidak benar karena 2/4 sama dengan 1/2. Oke, selanjutnya Ibu punya pertanyaan terkait memasangkan pecahan yang senilai untuk kolom A dan kolom B. Silahkan berdiskusi, nanti akan maju satu persatu dan menjelaskannya. Silahkan berdiskusi. Yuk. Harus. Dari setiap kelompok harus maju satu. Difikirkan dari pecahan senilai kolom A dan kolom B mana yang pecahan senilai. Ada di kolom A ada 1/2, 2/3, 3/4, 2/5. Di kolom B ada 4/8, 6/9, 9/12, 4/10. Dikasih alasannya juga. Diberikan alasannya ya, kenapa kok kolom 1 ini di kolom A itu dengan yang mana, di kolom 2 dari kolom A poin 2 ini ada di kolom mana, poin 3 di kolom A ada di poin mana, dan 4 kolom A ada di poin mana. Dikasih alasannya. Baik, siap. Sudah selesai semua? Sudah. Sekarang siapa yang mau menjawab nomor 2? Oke, silahkan maju. Boleh pakai ini? Baik teman-teman, di sini saya akan menjawab kolom nomor 2. Di mana di sini ada pecahan 2/3 dengan gambar, ada 3 bagian dan 2 yang diarsir. Nah, ini senilai atau sama nilainya dengan 6/9. Karena ini dikali 2 jadinya 6, ini dikali 2 jadinya 9. Jadi lebih dipecahkan lagi. Nah, gambar di sini ada 9 bagian. Nah, 9 bagian ini diarsir cuma 6 saja. Nah, di sini sama dari gambarnya itu sama dengan 6/9. Ini adalah bagian dari 2/3 tapi lebih dipecahkan lagi. Dari 2 ini dipecah lagi jadi 2, dipecah lagi jadi 2. Nah, itu hasil dari pecahan senilainya. Oke, berarti 2/3 itu sama dengan 6/9. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya, siapa yang mau nomor 4? Loh, nggak ada yang mau nomor 4. Oke, siapa yang mau nomor 3? Loh, nomor 3 juga nggak ada. Siapa yang mau nomor 1? Saya. Oke, silahkan, bisa. Jadi di kolom A ini kan ada 1/2
dan di kolom B ada 4/8. Jadi kalau 1/2 ini sama-sama penyebutnya dan pembilangnya sama-sama dikali 4, jadinya 4/8. Oke. Seperti apa ilustrasinya? 1/2. Jadi di sini ada 1/2. Di sini ada 4/8. Oke, terima kasih. Jadi 1/2 itu sama dengan 4/8. Dengan gambar yang sudah tadi digambarkan oleh Lisa adalah setengah. Dari satu bagian utuh kita bagi setengah. Kalau kita dari satu utuh ini kita bagi 8, setengah ini maka jadi 4/8. Oke, yang terakhir adalah 3/4 sama dengan berapa? Saya. Oke, silahkan maju. Nah, di kolom A ini ada 3/4 dan di kolom B itu ada 9/12. 3/4 itu senilai dengan 9/12. Karena 3 jika dikalikan 3 itu hasilnya 9 dan 4 dikalikan 3 itu hasilnya 12. Oke, baik. Terima kasih untuk Ananda Pita. Silahkan. Ibu akan memberikan konfirmasi ulang terkait 3/4 ini itu sama dengan 9/8. Meskipun ini gambarnya benar atau salah? Salah. Ya. Gambarnya ini adalah salah. 3/4 itu sama dengan 9/12. Dengan analogi yang diberikan oleh Bita tadi, misalkan 3, ini kita kalikan 3 adalah hasilnya 9. 4, kalau kita kalikan 3 hasilnya adalah 12. Maka 3/4 itu senilai dengan 9/12. Sekarang di poin 4 ini 2/5 itu sama dengan berapa? 4/10. Gambarnya benar atau salah? Salah. Ini kan hanya 3 yang terhasil. Berarti 4/10. Baik. Ada pertanyaan terkait pecahan senilai? Insya Allah tidak. Kalau tidak, Ibu akan memberikan kalian kuis. Silahkan di-scan dulu. Silahkan menjawab pertanyaan yang ada di barcode berikut. Bisa semuanya? Oke. Sebentar. Ibu belum itu ya? Ya, tinggal ini aja. Ini kok nggak bisa? Scan dulu dah. Scan baru berarti. Sudah di-scan? Belum muncul partisipannya? Kok 2 orang? Ayo, dipercepat, cepat. Oke, Ibu mulai ya. 1, 2, 3.
langsung wis jawab. Langsung dijawab aja wis. Ayo biar cepet. Ya wis. Ayo. Pencet aja, nggak apa-apa, nggak mempengaruhi nilai kalian. Dipencet aja. Iya, biar cepat selesai. Dipencet aja. Sudah? Ibu hitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Oke, siapakah yang pemenang pertama? Daviska, tepuk tangan. Juara 2 oleh Lail dan 3 Lia dan Lisa. Oke. Pada hari ini kita belajar terkait pecahan, yaitu pecahan membaginya dengan sama besar. Ya. Yang kedua kita belajar tadi terkait pecahan senilai. Karena tidak ada pertanyaan, maka Ibu akhiri, kita ketemu lagi di minggu depan dengan pembelajaran tetap materi pecahan, tapi dengan kita menjumlahkan pecahan yang penyebutnya sama dan penyebutnya berbeda. Oke, mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran konsep dasar matematika 1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.